Resti balik lagi. Tahu banget deh ceritanya, udah lama nih nggak ke YouTube, dan sekarang Resti memutuskan untuk balik ke YouTube dan mengangkat topik yang lagi panas-panasnya, bukan hangat lagi. Lagi panas-panasnya, yes, betul. Novel Coronavirus 2019, betul banget. Ini lagi happening banget di mana-mana. So, di sini Resti nggak akan kasih tahu ke kalian apa itu coronavirus, apa itu jenis apa virusnya, seperti apa, gimana atau cara penularannya, dari mana asalnya, dan juga gejala-gejalanya. Enggak, Resti nggak akan bahas tentang itu karena udah banyak banget yang bahas. Di sini Resti akan lebih mengarah kepada reaksi dari masyarakat itu sendiri, kebingungan dan mungkin di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagian dari kalian. Jadi teman-teman, di sini ada 3 poin penting yang Resti garis bawahin. Yang pertama, pada bertanya kayak kenapa malah pada akhirnya kita diliburkan. Kerja di rumah emang produktif, belajar di rumah emang efektif, ibadah di rumah kok kita dilarang mau ibadah aja ke tempat suci gitu misalnya. Dan juga tentang masalah gaya hidup sehat yang harus makan makanan yang banyak proteinnya, harus olahraga yang cukup, dan harus cuci tangan. Kayak pada bilang kayak, ya ampun Pak Jokowi sampai segitunya sih suruh cuci tangan kayak gitu kan. Jadi gini teman-teman, ini kan saling berterkaitan, jadi langsung jadi satu poin aja. Kenapa sampai akhirnya pemerintah itu menyuruh kita buat di rumah? Itu karena pemerintah itu ingin kita itu mendapatkan istirahat yang cukup. Dan kenapa dibarengi dengan pola hidup yang sehat? Karena dengan istirahat yang cukup dan dibantu dengan pola hidup yang sehat, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita itu akan semakin kuat nih dengan dua yang akan kita lakukan. Jadi dikasih libur di rumah itu bukan libur-liburan teman-teman. Jadi berhenti, stop bikin hashtag libur corona. Pantai penuh, puncak penuh, jalan mau ke puncak astagfirullahaladzim, aku nggak bisa marah, aku nggak boleh marah anaknya, hahaha. Aku ngerti kok teman-teman kan nggak tahu ya kan. Ini nih Resti kasih tahu jadinya sekarang. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dengan 2 upaya ini pemerintah itu pengen banget kita itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Balik lagi, kalian harus ingat, coronavirus itu enggak berbahaya dan enggak mematikan, tapi tidak bisa diremehkan. Kenapa? Penyebarannya yang super duper cepat dan luas. Nah, balik lagi kita ingat, belum ada vaksin, belum ada obat loh teman-teman. Itu yang hanya kita bisa lakukan, dan pemerintah mendukung itu. Kayak gitu, oke? Dan ini yang kedua adalah yang lagi gempar-gemparnya di mana-mana. Rumah sakitnya itu nggak bener lah, rumah sakitnya itu inilah aturan pemerintahnya nggak jelas. Ini gue udah positif tapi malah dilepasin, malah akhirnya yang muncul adalah dendam. Kalau tahu kayak gitu ya udah, gue udah positif kan, gue keluar aja, gue jalan-jalan, akhirnya gue sebarin ke orang-orang juga nggak tahu tuh kalau gue positif. Nggak teman-teman, please, itu salah banget. Jadi bela negara pada era kita ini adalah bukan yang harus keluar perang pakai bambu runcing atau pistol atau semacamnya. Bela negara saat ini adalah dimana kita harus menyadari diri kita sendiri dan menyadari akan resiko di sekitaran kita, lingkungan kita gitu teman-teman. Bukannya pemerintah tidak memperhatikan. Resti mau membenarkan, benar, ada orang yang positif dan berkeliaran di luar, benar terjadi. Itu kenapa teman-teman harus ditaruh di rumah, menjauhkan diri dari keramaian, mengurangi aktivitas yang ada di luar. Oke, balik lagi ke sistem rumah sakit yang kacau katanya. Jadi kalau di rumah sakit, di kedokteran itu ada 4 kode, 4 tanda warna lah, intinya kita bilangnya warna aja biar teman-teman lebih gampang menerimanya. Jadi ada warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Kalau hitam itu untuk yang pass away atau meninggal. Resti mau bilang turut berduka cita untuk semua keluarga korban yang telah meninggalkan kita semua terlebih dahulu karena kasus corona ini. Resti benar-benar turut berduka cita sedalam-dalamnya. Yang kedua itu warna merah, itu adalah dimana penyakit yang udah gawat, darurat, dan harus ditangani. Kalau yang kuning adalah penyakit yang gawat tapi tidak ditangani. Yang hijau adalah penyakit tapi yang bisa ditangani dengan berjangka, begitu teman-teman. Itu adalah kunci-kuncinya ya. Dan kenapa akhirnya Kementerian Kesehatan itu bikin hotline Blink, call center gitu loh. Jadi
di saat kamu telepon pasti dia akan tanya, oh iya, kenapa, gejalanya apa, seperti ini seperti ini seperti ini, umurnya berapa. Kalau kemungkinan umur kamu masih 25 ke bawah, kamu kalau tidak ada gejala sesak nafas, itu kamu memang disuruh ke rumah dan mengisolasi diri. Makan makanan yang baik, jangan dekat-dekat sama orang, tolong isolasi diri kamu. Dan kalau tidak membaik, kamu bisa telepon lagi gimana setelah 3 hari. Itu teman-teman. Dan selanjutnya, kalau misalnya kalian udah umurnya 40 ke atas, itu kalian akan ditangani dengan segera karena kalian adalah prioritasnya. Jadi memang buat yang ibu-ibu ke atas atau nenek-nenek yang memang usianya sudah uh, ke atas dan imun tubuhnya memang tidak baik, menimbulkan gejala-gejala kayak sesak nafas atau kejang-kejang, itu memang sudah harus dibantu dengan rumah sakit. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuat imun tubuh mereka itu maksimal gitu loh. Jadi harus ada bantuan kontrol dari rumah sakit, harus ditambah dengan suntik vitamin atau dengan makan makanan bergizi yang terkontrol gitu teman-teman. Jadi kan tadi Resti bilang virus ini tidak berbahaya, tapi penyebarannya itu loh yang sangat parah. Dari banyaknya orang yang positif kena, di sini dipilih-pilih memang yang harus mendapatkan prioritas. Dan di sini itu salah satu juga pengorbanan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita juga nggak boleh egois kayak mentang-mentang nih kita 20 tahun kita bisa ini, ya udah kita minta dirawat gitu akhirnya. Padahal di sana masih ada mungkin nenek-nenek yang harusnya membutuhkan itu gitu. Jadi itulah yang kenapa akhirnya pemerintah itu lakukan, memprioritaskan. Jadi jangan bilang teman-teman itu tidak diperhatikan. Nah, yang ketiga itu adalah tentang desas-desusnya lockdown. Jadi kalau lockdown itu apa sih sebenarnya? Itu adalah pembatasan suatu tempat gitu. Intinya benar-benar menutup dari sisi ekonomi, semua-muanya tuh ditutup gitu. Dan itu akan berimbas panjang. Kenapa nih pemerintah kita juga nggak lockdown sampai sekarang? Banyak banget pro kontraknya, ada yang bilang udah lockdown, langsung lockdown. Ada juga yang nggak bisa, harus ada pertimbangan segala macam. Ya, Resti ada di tempat yang pertimbangan dulu lah. Pertimbangan karena gini, di saat lockdown, pemerintah itu harus menyediakan ketersediaan pangan. Dan ketersediaan pangan ini kita nggak bisa dapetin dari, kita harus beli dari luar, nggak bisa. Karena kita udah nutup negara kita. Jadi apa yang ada di dalam ya kita makan, intinya seperti itu ya gampangnya. Jadi memang harus ada banyak pertimbangan, karena saya juga bukannya nggak yakin dengan negara. Kita lihatlah pada kenyataannya sekarang ekonomi negara seperti apa, ditambah harus menghidupkan berapa 250 juta orang di seluruh penjuru Indonesia. Itu kayaknya sangat-sangat berat gitu. Maksudnya lockdown itu juga salah satu konotasi yang mungkin di akhir lah. Jadi kita nggak mau menimbulkan kepanikan juga, jadi kita harus saling menjaga. Nah, Resti bilangin lagi, sekali lagi, corona adalah pandemik, masalah global, masalah kita bersama, bukan masalah hanya beberapa negara, ini masalah bersama. Dan di sini Resti minta kita bersatu untuk tidak lagi menyalah-nyalahkan, tidak ada lagi tim cebong kampret, kita bersama, bersatu, dan jadilah masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi. Lihat informasi ini dari mana, jangan asal main sebar lagi, kirim lagi, akhirnya yang menimbulkan kepanikan-kepanikan tertentu. Begitu teman-teman, ini aja informasi dari Resti. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa sharing di bawah. Kalau misalnya ada yang mau request, bisa komen juga di bawah. Kalau kalian suka bisa like, terus kalian bisa banget follow semua sosial media aku. Abis ini aku bakalan keluarin video tentang yang katanya ada resesi global ekonomi. Jadi setelah ini, karena ya udah gitu aja deh. Bye teman-teman, kalian jaga kesehatan ya.